Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021, hari biasa pekan kedua Advent. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita menyala. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik angkatan yang tidak percaya, yang tidak mau mendengarkan Yohanes Pembaptis ataupun Tuhan Yesus sendiri. Karena angkatan manusia yang juga mungkin kita alami sekarang ini lebih banyak keras kepalanya, mengikuti keinginan kehendak sendiri. Bahkan ketika ada orang yang mewartakan kebenaran dan jelas-jelas yang diwartakan adalah kebenaran, tentu orang atau yang sekarang ini terjadi tidak akan mudah percaya, namun juga justru kadang-kadang melawan mereka atau mencari hal yang jelek, yang tidak baik atau kelemahan, mencari kelemahan dari orang-orang itu, sehingga mudah sekali orang yang tidak percaya itu menjadi orang yang nyinyir, mudah mengkritik, tetapi tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kebenaran itu nyata, tidak hanya tampak dalam perkataan tetapi di dalam perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada masa Advent ini kita membuka hati untuk percaya kepada kebenaran, yakni Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam diri siapapun, dan tidak hanya dalam kata-kata tetapi di dalam perbuatan, di dalam realitas, di dalam kenyataan, di dalam hukum alam ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tidak bebal tetapi senantiasa peka, mengerti kehendak Tuhan, melaksanakannya dengan sepenuh hati, dan menjadi pribadi yang jujur, tidak mudah nyinyir, karena percaya bahwa setiap orang pun berhak untuk melaksanakan, menerima, dan menghidupi kebenaran itu. Bahkan setiap orang pun berhak untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan datang. Ketika dia percaya, maka ia akan memperoleh keselamatan itu, dan Kristus Sang Penyelamat akan datang bagi dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tidak menjadi orang yang bebal, tetapi orang yang percaya, setia, tekun menghidupi kebenaran yang adalah Sang Anak Manusia. Sabda Allah sendiri senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.